Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Anindya Maratu Solika. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah statistik di Prodi IKOR Vio Unesa. Di kesempatan ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai salah satu program atau software statistik yang bisa digunakan untuk mengolah data. Program ini disebut dengan SPSS. Mungkin kalian beberapa sudah pernah mendengar istilah atau kata SPSS ini ya, dan juga mungkin beberapa di antaranya juga belum pernah mendengar sama sekali. Tenang saja. Di dalam video ini saya akan menjelaskan dan mengupas apa itu SPSS, apa itu kegunaannya, dan apa saja menu-menu yang terdapat di dalamnya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa program SPSS ini merupakan software yang berbayar. Jadi kalian harus membeli program ini terlebih dahulu jika ingin menginstalnya di laptop. Tapi tenang saja, jika kalian tidak ingin membayar, maka kalian bisa menggunakan fasilitas lab komputer di Vio Unesa karena di Labcom sudah terinstall aplikasi ini di setiap komputernya. Jadi kalian bisa menggunakannya pada saat kalian perlu. Tapi jika kalian tidak ingin aplikasi yang berbayar, maka kalian juga bisa menggunakan software statistik yang lain seperti R, Stata, atau Minitab. Jadi terserah kalian ingin menggunakan yang mana, saya membebaskan kalian untuk memilih. Tapi yang jelas, kalian harus menguasai salah satu program statistik yang saya jelaskan tadi. Boleh SPSS, boleh R, Stata, Minitab, atau yang lainnya. Karena program statistik ini sangat penting buat kalian, terutama jika kalian skripsi nanti ya, pasti kalian akan berhadapan dengan data, dan data tersebut harus diolah menggunakan salah satu software yang saya sebutkan tadi. Jadi oleh sebab itu saya berharap kalian bisa menguasai salah satu software statistik sebagai bekal kalian untuk mengerjakan skripsi di semester 8 nanti. Oke, langsung saja saya mulai penjelasannya ya. Jadi ini adalah software statistik SPSS yang saya gunakan. Ini versinya masih versi yang lama, yaitu versi 16. Saat ini sudah muncul versi yang paling baru, yaitu versi 27. Tapi tenang saja, versi lama dan versi baru ditinjau dari segi fungsi sama. Yang membedakan hanyalah tampilannya. Untuk versi yang terbaru, itu tampilannya dia lebih colorful, lebih berwarna, dan model tombol-tombolnya ini dia lebih modern dibandingkan yang versi lama atau versi 16 ini. Untuk di lab komputer masih menggunakan versi 20 kalau tidak salah. Jadi versinya tidak jauh beda dengan yang saya gunakan ini. Oke, jadi yang pertama pada saat kalian membuka software SPSS, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Yang pertama ini ada layar lembar kerja, dan yang kedua adalah tampilan lembar kerja output yang seperti ini, yang jendelanya lebih kecil dan tidak ada garis-garisnya. Oke, jadi saya ingin membahas lembar kerja yang pertama. Jadi untuk lembar kerja ini dia terdiri dari 2 baris menu. Secara umum ya, di SPSS versi lama atau versi baru, semuanya terdiri dari 2 baris menu ini. Yang pertama, baris di atas sendiri ini adalah menu bar, yaitu baris yang berisi menu-menu file, edit, view, data, hingga help. Lalu di bawah menu bar, kita ada yang namanya toolbar atau baris yang berisi tools atau icon-icon yang bisa kalian klik untuk menjalankan perintah. Oke, jadi menu bar ini fungsinya apa? Secara garis besar, fungsi menu bar ini sama dengan fungsi menu bar pada Microsoft Word atau Excel, terutama di bagian file ini ya. Jadi untuk file ini fungsinya sama, yaitu untuk membuka dokumen baru, membuat dokumen baru, untuk menyimpan, untuk mencetak, dan lain-lain. Lalu geser di menu edit, ini fungsinya yaitu untuk membatalkan perintah menggunakan fungsi undo dan redo, lalu juga bisa untuk mengcopy, lalu menempelkan, lalu menggunting, dan lain-lain. Lalu untuk di view, ini
menunya digunakan untuk menampilkan atau mengubah tampilan dari lembar kerja. Misalkan kalian terganggu dengan adanya garis-garis ini, kalian bisa hilangkan dengan cara mengklik view, lalu klik grid lines. Maka garis-garisnya akan hilang dan tampilannya seperti Word ya, tanpa garis-garis. Tapi jika kalian merasa bahwa garis-garis itu bisa membantu, maka bisa kalian tampilkan kembali. Caranya sama, klik view lalu klik grid lines. Lalu di sebelahnya ada menu data. Data ini biasanya digunakan untuk mensortir data menggunakan sort case, atau juga bisa ketika kalian menggunakan data sekunder, maka menu data ini akan sangat bermanfaat karena akan sering kalian gunakan untuk misalkan memisahkan data atau memilih beberapa variabel dari sekumpulan variabel yang kalian akan analisis, lalu juga bisa untuk menggabungkan file dan lain-lain. Lalu untuk menu selanjutnya yaitu menu transform, ini biasanya digunakan untuk membuat variabel baru yang berasal dari komputasi atau hitungan matematika. Ini menggunakan compute variable. Misalkan kita ingin membuat variabel IMT atau indeks massa tubuh, sementara kita hanya memiliki variabel berat badan dan tinggi badan. Nah, itu bisa menggunakan menu ini. Jadi kita tinggal klik dan kita masukkan rumus IMT itu apa. Nanti secara otomatis IMT itu akan muncul nilainya tanpa kita perlu capek-capek menginput atau mengetik satu demi satu. Lalu menu transform ini juga bisa digunakan untuk mengubah coding dari suatu variabel. Misalkan kita punya variabel jenis kelamin ya. Untuk jenis kelamin kita misalkan menggunakan angka 1 untuk mewakili jenis kelamin laki-laki dan angka 2 untuk mewakili jenis kelamin perempuan. Lalu ketika kita ingin menukar coding-coding itu, misalkan laki-laki yang awalnya 1 ingin ditukar menjadi angka 2, itu bisa menggunakan menu transform lalu klik recode into same variables. Jadi gunanya seperti itu. Lalu selanjutnya kita punya menu analyze. Menu analyze ini merupakan menu yang akan sering kalian gunakan pada saat menggunakan SPSS. Kenapa? Karena segala jenis analisis statistik yang ada di dalam SPSS ini tersimpannya di menu analyze. Jadi segala bentuk uji mulai dari uji deskriptif, lalu uji parametrik dan uji non-parametrik bisa kalian temukan di menu analyze. Lalu geser ke sebelahnya yaitu kita punya menu graph. Menu graph ini biasanya digunakan ketika kita ingin menampilkan output dalam bentuk grafik. Jadi kita tinggal klik graph lalu kita klik legacy dialogs dan kita bisa pilih mau menampilkan output dalam bentuk diagram batang, diagram garis, pie chart, histogram, box plot atau yang lainnya. Lalu selanjutnya untuk menu utilities, add-ons, window, dan help ini akan sangat jarang kalian gunakan. Kalian akan lebih banyak menggunakan menu-menu yang saya sebutkan tadi. Oke, next di bawah menu bar kita punya toolbar, yaitu tombol-tombol yang bisa kalian klik untuk menjalankan perintah. Nah, di sini ada tombol open, ada tombol simpan, cetak, undo, redo, dan lain-lain. Ini kenapa kok masih tidak aktif? Karena kita belum melakukan aktivitas di lembar kerja ini. Tapi begitu nanti kita sudah melakukan aktivitas di sini, misalkan kita mengklik, mengetik atau menginput data, maka ini akan otomatis berubah tombol-tombolnya. Oke, jadi begitu ya penjelasan mengenai menu bar dan toolbar. Saya rasa sangat mudah dan sangat sederhana ya. Insya Allah kalian akan bisa paham. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai lembar kerja yang ada di SPSS. Oke, jadi di dalam SPSS ini terdiri dari 2 lembar kerja. Yang pertama yaitu ada lembar kerja data view seperti yang kalian lihat ini, dan yang kedua yaitu lembar kerja variable view. Lalu apa bedanya? Saya akan jelaskan satu persatu. Perbedaan pertama dari segi tampilan. Untuk lembar kerja variable view ini tampilannya terdiri dari kolom-kolom yang judulnya berbeda. Yang pertama ada kolom name, kolom kedua yaitu type, kolom ketiga width, decimals, label, value, missing, columns, align, dan measure.
Sedangkan untuk lembar kerja data view terdiri dari kolom-kolom yang tampilannya atau judul kolomnya sama semua, yaitu var, kolom kedua judulnya juga var, ini var. Dan untuk nama-nama ini, nama-nama kolom dalam data view, ini akan berubah apabila kita sudah melakukan aktivitas di dalam variable view. Nah, ini berkaitan dengan perbedaan yang kedua, yaitu dari segi fungsi. Untuk variable view, ini fungsinya adalah untuk membuat variabel baru. Jadi istilahnya, lembar kerja variable view ini merupakan rumah dari data-data atau variabel-variabel yang akan kalian analisis di dalam SPSS. Nah, variabel-variabel yang kalian buat di dalam variable view ini selanjutnya akan muncul di data view. Nanti nama var ini akan berubah sesuai dengan variabel yang kalian buat. Lalu perlu diperhatikan juga bahwa pada kolom yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini, kolom yang paling kiri sendiri, pada variable view, kolom ini merupakan urutan variabel. Jadi kolom 1 ini merupakan variabel pertama, kolom 2 merupakan variabel kedua, kolom 3 variabel ketiga, dan seterusnya. Sedangkan pada lembar kerja data view, kolom yang terdiri dari angka ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya menunjukkan urutan dari data. Jadi di sini 1 menunjukkan data pertama, 2 menunjukkan data kedua, menunjukkan data ketiga, data keempat, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan mengenai bagian-bagian yang terdapat di dalam SPSS. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya, dan apabila masih ada yang bingung, masih ada pertanyaan, silahkan kalian segera tanyakan ke saya melalui email atau WhatsApp. Nomornya nanti bisa kalian lihat di Finesa. Baik, cukup sekian video pengenalan SPSS kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.